Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu agar kami dapat menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang seringkali kehilangan arah, kami hidup mengikuti keinginan kami sendiri. Karena itu mohon kiranya Allah Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami. Engkau yang menerangi hati pikiran kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami memohon Tuhan berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebuah kesempatan yang menyenangkan ketika bisa melihat ada mahasiswa-mahasiswa yang telah praktik pelayanan kemudian kembali dan duduk bersama-sama di tempat ini. Ini pemandangan saya saat ini. Saya bersyukur, dan kalau kemarin sebagian sudah datang, terasa berbeda ketawanya ya. Ketawanya riang sekali yang sudah selesai praktik pelayanan dan beberapa hari ini akan diwisuda. Sedikit berbeda dengan yang masih studi, yang masih terlebih lagi yang masih menulis, ketawanya tidak bisa lepas begitu kayaknya ya. Tapi nggak masalah, nggak apa. Itu jadi bagian dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, banyak hal yang kita tahu harusnya begitu, tapi kita belum berhasil melakukannya. Salah satunya adalah tema yang diberikan untuk kita renungkan pada hari ini, yaitu murah hati. Nah, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mendengar kata murah hati, biasanya saya bertanya kepada beberapa orang, murah hati, kalau kamu dengar kata murah hati, apa yang terlintas di dalam benakmu? Pemberian katanya. Pemberian, oke, pemberian apa? Atau apa yang diberi? Yang diberi benda, bisa uang, materi, begitu. Pada umumnya seperti itu. Lalu kita mengatakan bahwa orang itu murah hati. Nah, kalau saya lihat dari kata murah hati itu sendiri, dalam kelompok katanya memiliki makna yang sama dengan sifat baik hati, katanya gitu. Baik budi, rela berkorban, suka menolong, dan dermawan. Makanya mengapa kita seringkali mengaitkan pemberian orang itu dan kita mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang murah hatinya. Nah, kalau kita berbicara seperti itu, saudara-saudara kita dari Yayasan Seci, kita melihat gitu betapa mereka juga memberikan sangat sistematis, sangat terorganisir dengan baik. Mereka juga melakukan itu. Bahkan mungkin kita perlu belajar dari mereka. Tetapi apakah itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika mengatakan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati? Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Saya akan membacakannya untuk kita semua. LAI memberikan judulnya Kasihilah Musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu. Berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun
berbuat demikian. Jikalau kamu memberi pinjaman kepada orang dan berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Anak dengan Bapa pasti kurang lebih mirip. Sama seperti Bapamu murah hati, artinya Allah kita memiliki sifat murah hati. Kalau kita mengatakan kita anak-anak Allah, murid-murid Kristus, pengikut Kristus, maka kemurahan hati itu harusnya menjadi ciri, menjadi hal yang melekat dengan diri seorang murid. Kemurahan hati ini adalah sifat unik Allah yang dimiliki oleh Allah. Nah, berbicara mengenai keunikan, apa yang membuat seseorang unik atau yang membuat sesuatu itu berbeda? Karena memang unik cuma satu. Saya mau menjelaskan sedikit kata unik seperti ini dalam pemahaman saya. Saya punya ayah usia 81 tahun. Setelah ditinggal oleh ibu saya, dia mulai mengisi hari-harinya dengan berbagai kesibukan. Sebulan terakhir, kesibukannya adalah membuat rumah untuk burung-burung. Jadi bukan kandang burung, rumah untuk burung-burung. Jadi dia buat teras rumahnya itu besar, dikelilingi oleh kawat, lalu ada pintunya. Sehingga 5 orang dewasa bisa masuk setinggi saya. Dari tanah sampai ke atas. Kami bertanya, besar sekali ini rumah burungnya. Terus, ya enggak apa. Lalu dia isi dengan burung-burung. Burung yang harganya 5.000, 20.000, bahkan 100.000 diisi. Banyak, bagus sekali. Ada lovebird, ternyata ada lovebird loh. Saudara-saudara, saya baru tahu lovebird itu kemana-mana berdua. Jadi burung aja bisa mengasihi. Nah, lovebird ini ada di situ, ada 2 pasang, jadi ada 4 lovebird. Selebihnya yang 5.000, yang 20.000. Oke, anak cucunya senang kalau ke sana melihat begitu. Tapi yang unik adalah begini. Satu kali kami datang lagi, burung-burungnya tidak ada. Kemana burung yang bagus itu? Aku lepaskan katanya. Kenapa dilepas? Lah memang itu tujuannya bangun rumah burung ini. Aku beli dari pedagang burung yang kandangnya kecil-kecil. Memang tujuannya supaya untuk dilepaskan. Kami bingung, maksudnya gimana? Kan kasihan burung-burung itu di kandang, di pasar. Kalau langsung dilepaskan, dia nggak kuat sayapnya. Begini katanya ya pemikirannya. Jadi kita lepaskan dulu di rumah burung ini, supaya sayapnya kuat. Nah, kira-kira sudah 1 bulan, sudah kuat, aku lepaskan. Cucunya protes, anaknya pun protes. Karena saya langsung berhitung berapa itu jumlahnya. Karena setelah itu dia beli lagi. Saya nggak bisa memahami keunikan ayah saya. Tapi saya pikir-pikir, ya nggak apa-apa lah ya, asal beliau senang gitu ya. Paling kerugiannya adalah ya uang habis kirim lagi begitu kan. Cuma ya itu tidak bisa dipahami. Nah unik itu ya memang cuma dia yang tahu. Nah Allah Bapa kita tanpa bermaksud menyamakan juga Allah yang unik, yang sangat lekat dengan kasih. Kata murah hati ini dekat dengan tadi tuh, kebaikan. Bahkan terjemahan-terjemahan di sini bisa sangat berbeda-beda. Ayat yang kita baca tadi, kata yang dipakai dalam bahasa Inggris itu merciful. Kemurahan hati Allah dinyatakan dengan pengampunannya bagi kita. Kita adalah orang-orang berdosa, kita mendapatkan anugerah dari Allah. Dia mengampuni dosa kita, mengampuni manusia yang berdosa. Dalam kasih dan kemurahannya dia membebaskan umatnya.
dari beban konsekuensi dosa. Bagi orang-orang berdosa, bahkan yang tidak beriman pun, dia menanti dengan setia, panjang sabar, orang-orang yang mau bertobat datang kepadanya. Apa yang dinyatakan oleh Alkitab ini adalah pribadi Allah. Kata murah hati di sini tercatat 3 kali, pakai kata oiktirmon. Merciful, compassionate. 2 kali di ayat ini, 1 kali lagi di Yakobus. Kata ini benar menyatakan atribut Allah, menyatakan karakteristik Allah, Allah yang murah hati, Allah yang berbelas kasihan. Karena sesungguh-sungguhnya kita adalah seteru Allah. Seharusnya kita mati. Namun beroleh belas kasihan dari Allah, Allah yang murah hati itu, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ketika kita masih seteru, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan olehnya. Kata merciful, compassionate ini sangat erat kaitannya dengan apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan, secara khusus bagi umat pilihannya. Maka Lukas mencatat di ayat 27 dan kemudian di ayat 18, ditegaskan di situ, mereka datang untuk mendengarkan dia. Ayat 27 dimulai dengan kata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Secara khusus ini berbicara kepada kita yang adalah murid-muridnya yang mau mendengarkan Allah. Apakah kita adalah orang-orang yang mau mendengarkan? Jika kita mau mendengarkan, maka seharusnya kita bisa melakukannya. Tapi mengasihi musuh, bukankah itu sulit? Mengasihi musuh seperti yang Tuhan katakan, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Berkati mereka yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadamu pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Wow, susah sekali melakukan ini. Kita membacanya sepertinya mudah untuk memahami. Tapi bagaimana melakukannya? Enggak mudah. Memilih untuk tidak menyimpan dendam kepada orang yang menyakiti. Dalam khotbah beberapa waktu yang lalu, jika saya tidak salah, ingat Pak Arman mengatakan hamba-hamba Tuhan pasti menderita ya Pak ya. Menderita atau sakit hati. Betul Pak ya? Pasti merasakan itu. Merasakan dilukai. Pada saat itu pilihan kita cuma 2. Kita mau menyimpan kepedihan itu, amarah itu, dendam, atau karena kita telah beroleh kemurahan hati Allah, maka kita memilih untuk mengampuni, tidak menyimpan dendam. Menawarkan pipi yang lain, ini menggambarkan sebuah tindakan aktif yang dilakukan. Sekalipun orang bersikap tidak baik kepada kita, kita mau menyatakan apa yang baik. Sekali lagi, ini menyatakan karena kita adalah anak-anak Allah. Dia yang telah terlebih dahulu menyatakan kasih dan kemurahannya bagi kita. Maka seharusnya kita yang sudah mengalami itu, ada satu kepuasan di dalam diri kita, ada satu sukacita yang besar di dalam hati kita, sehingga kita tidak lagi fokus pada timbal balik dari apa yang kita lakukan kepada orang lain. Kalau kita melakukan yang baik, maka sejatinya kita berharap orang lain berbuat baik. Tapi faktanya tidak demikian. Bahkan sekalipun di gereja, kita mengalami hal-hal seperti itu. Teman-teman yang baru melayani praktik bisa melihat banyak hal terjadi, kok seperti ini dan seperti itu. Orang-orang yang adalah anak-anak Allah, maka ciri dari dirinya memiliki karakteristik yang murah hati, yang penuh kasih,
melalui tingkah lakunya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang menyatakan tingkah lakunya dengan memberi persembahan, memberi banyak uang dengan tujuan sebuah imbalan. Firman Tuhan dengan jelas, kalau kita berbuat baik dan meminta imbalan, apa bedanya? Kita nggak seperti itu. Berbuat baik bukan supaya orang lain berbuat baik kepada saya. Tetapi karena kita telah memperoleh anugerah yang terbesar itu, maka berbagai kesempatan saya akan menyatakan siapa diri seorang yang telah ditebus oleh Allah, menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Orang percaya dipanggil menjadi duta kerajaan Allah. Itu sebuah hak istimewa dan sebuah tanggung jawab yang diberikan. Upaya untuk merekonsiliasi dalam berbagai kesempatan kita bisa menyatakan kasih Allah itu. Karena sekali lagi, Allah telah lebih dulu menyatakan kemurahannya kepada kita. William Perkins, seorang tokoh Puritan modern, mengatakan bahwa orang Kristen seharusnya menunjukkan dirinya sebagai anggota kerajaan Allah, sebagai hamba Allah. Tidak hanya dalam panggilan umum sebagai orang Kristen, tapi juga dalam panggilan khusus di mana dia ditempatkan. Tidak cukup kalau seseorang itu seorang hakim, maka dia menjadi seorang Kristen, tapi ia juga harus menjadi seorang hakim Kristen. Tidak cukup bagi seorang kepala keluarga untuk menjadi seorang pria Kristen atau seorang Kristen di dalam gereja, tapi ia juga harus menjadi seorang Kristen di dalam keluarganya, di dalam usaha yang dijalaninya. Kemurahan hati itu menjadi ciri di dalam kehidupan keseharian. Kemurahan hati yang diperlihatkan dalam hidup seorang percaya adalah sikap perbuatan yang terpancar keluar. Karakter itu bukan diupaya-upayakan agar karakter itu muncul, tapi itu buah yang timbul dari apa? Relasi dengan Allah, kepuasan dengan Allah, bersyukuri semua anugerah Allah. Maka sekalipun kita gagal untuk mengasihi orang yang membenci, mengasihi orang yang mengkhianati, tapi kalau hati kita memiliki orientasi ke sana, memiliki kerinduan untuk seperti itu, maka kiranya Allah menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam karakter kita. Kemurahan hati bermula dari hati yang melekat dengan Allah. Demikian halnya dengan harta benda yang kita miliki. Orang yang murah hati juga akan dengan ringan memberikan pada saat dia bisa memberikan. Dia tidak memberikan karena nggak enak apa kata orang kalau saya nggak memberikan. Dia memberikan dari hatinya, memberikan waktunya, memberikan perhatiannya dengan sungguh. Karena dia ingin menyatakan siapa dirinya sebagai pengikut Kristus dan menyatakan siapa Kristus yang ada di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada di STT ini ya, STT ini bisa ada, tahun ini berulang tahun yang ke-27. Ada orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk menyatakan kemurahan hatinya, mempraktikkan kemurahan hatinya dengan memberi persembahan, diantaranya untuk STT Amanat Aku. Memberikan waktunya untuk mendoakan engkau dan saya, sehingga engkau bisa studi dengan baik selesai. Sadarkah kita, setiap sendok sambal yang kita ambil ketika makan siang, makan pagi, makan malam, itu ada orang yang memberikannya. Sadarkah kita, setiap hawa yang nyaman, dingin, ini pun ada orang yang memberikannya. Mungkin kita terlewat untuk hal-hal kecil, tapi STT ini bisa ada karena Tuhan yang mendirikannya. Tuhan memakai orang-orang mendirikannya, Tuhan memakai orang-orang untuk terus mendukung pelayanan ini sehingga boleh berjalan. Lalu apa artinya bagi kita yang ada di sini saat ini? Maka seharusnya hidup kita pun menjadi saluran berkat bagi orang lain, entah lewat pelayanan,
Bagi kami dosen-dosen yang mengajar, kami mengajar mahasiswa, kami melayani dengan hati kami yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan juga bagi mahasiswa, pakai setiap kesempatan itu dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab kita menyatakan kemurahan hati itu, menyiapkan diri kita agar kelak ketika pelayanan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, minggu lalu di tempat saya beribadah di GKI BSD dibagikan ini. Tentu di gereja-gereja lain juga dibagikan ya. Satu pemandangan yang menarik. Jadi ada kantong persembahan lain juga ada, tapi juga ada amplop ini yang mau memberikan meletakkan di depan. Sehingga saya yang di belakang saya melihat satu persatu orang memberikannya. Dari jauh saya melihat mungkin ada yang memberikannya agak tebal. Gitu ya, karena saya duduk agak di depan. Tapi ada yang kelihatan kayaknya nggak tebal-tebal banget. Ada yang memberikannya dengan jalan yang mantap. Tapi ada yang menarik. Ada yang memberikannya dengan jalan yang tertatih-tatih. Memberikannya dengan sungguh-sungguh meletakkannya. Itu sikapnya. Saya nggak mengenal mereka, tapi saya berpikir, saya teringat janda miskin yang punya 2 peser. Yang memberikan, dan itu berharga, bukan tentang jumlah, kata Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sadarkah kita bahwa kemurahan hati juga bisa berasal dari orang yang sederhana yang cuma memberikan 2 peser, mendukung pelayanan kita. Kalau demikian, masakan iya kita tidak menyambut dengan rasa syukur dan menyatakan kemurahan hati kita juga dalam keseharian hidup kita. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, tertulis dalam Korintus. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mungkin ada bagian di dalam diri kita yang perlu kita latih, mendisiplinkan diri kita, menyatakan kemurahan hati, menyatakan belas kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin dalam hal memberi. Mungkin dalam hal memberi ampun, memberi maaf. Betapa banyak kita memikul rasa marah itu bertahun-tahun. Bukankah kita sesungguhnya orang yang adalah seteru Allah telah terlebih dahulu merasakan kemurahan hati Allah. Maka seharusnya setiap apa yang ada di dalam diri kita, kalau kita menyadari ini adalah karena kemurahan hati Allah, dan karena aku adalah pengikut-pengikut Kristus, maka seluruh resource yang ada di dalam diriku akan kita berikan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Studi, pekerjaan, kehidupan di rumah tangga. Karena saya adalah orang yang telah terlebih dahulu merasakan kelimpahan sukacita itu. Sambil tetap mengingat kemurahan hati orang-orang yang mendukung. Rekan-rekan mahasiswa yang sebentar lagi akan diwisuda, sadarlah kalian juga bahwa ada banyak orang-orang yang mendukung studimu. Ketika akhirnya boleh selesai, maka pelayanan ini bukan tentangmu yang sudah selesai di STT Amanat Agung. Tapi ini sebagai pelayananmu, sebagai seorang hamba Kristus. Menyatakan terang itu, menyatakan kemurahan hati Allah itu, menyatakan kasih Allah itu kepada setiap jemaat. Agar mereka juga bertemu kepada Allah, mengenal siapa Allah yang murah hati itu. Kiranya kita memiliki satu pemahaman bahwa apa yang ada dalam diri kita semua, ini adalah karena Allah. Dan Allah yang akan memakai itu semua untuk pekerjaan yang Allah kehendaki melalui kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang murah hati. Kemurahan hatimu itu dinyatakan
bagi kami dan seharusnya kami nyatakan di dalam kehidupan kami kepada orang-orang, kepada lingkungan di sekitar kami. Tuhan, seringkali kami gagal, seringkali kami lupa dan kami fokus pada diri kami sendiri. Mohon kiranya Allah Roh Kudus yang terus menolong dan mengingatkan kami. Tolong kami untuk juga mau mendisiplinkan diri kami, agar kami menunjukkan perbuatan baik itu sebagai bentuk syukur kami yang melimpah atas anugerah Tuhan. Kami tidak mendendam, tapi kami mau mengampuni. Kami mau memberi. Kami mau memulai rekonsiliasi. Dan semua hal yang baik yang Tuhan kehendaki kiranya itu boleh tumbuh di dalam diri kami. Melalui uang kami, melalui waktu kami, melalui kehidupan kami, kekudusan hidup kami. Mohon kiranya Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, ini permohonan kami, dan kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.